Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Inspiratif Indonesia. Perkenalkan, saya Ahmar Malawe, Guru Desain Komunikasi Visual di SMK Negeri 1 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktik baik yang telah saya terapkan di sekolah, yaitu pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Dasar Desain Komunikasi Visual di kelas 10 DKV. Di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Kita menyadari bahwa peserta didik yang hadir ke sekolah bukanlah berasal dari latar belakang yang sama. Mereka datang menghadirkan keberagaman yang unik dalam kelas pembelajaran. Peserta didik dengan usia yang sama belum tentu memiliki hobi yang sama maupun gaya belajar yang sama. Karakteristik minat bakat dan potensi yang berbeda pada peserta didik harus dikelola dengan baik untuk menjadi sebuah kompetensi yang baik. Maka dari itu, saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, terlebih dahulu saya berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling untuk mengetahui hasil asesmen diagnostik non-kognitif. Tujuannya untuk mengetahui kondisi psikologi dan emosional aktivitas peserta didik selama melakukan pembelajaran, gaya belajar, serta kondisi keluarga dari masing-masing peserta didik. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif dari guru bimbingan konseling, maka saya mendapatkan gaya belajar yang berbeda-beda dari setiap peserta didik. Berikut hasil asesmen diagnostik non-kognitif yang saya peroleh. Dari data yang saya peroleh, terdapat 6 orang peserta didik dengan gaya belajar auditory, 5 orang peserta didik dengan gaya belajar visual, dan 7 orang peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Setelah mendapatkan data informasi mengenai gaya belajar peserta didik, saya mulai merancang pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Dalam merencanakan pembelajaran, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada materi, proses, dan produk. Untuk memudahkan dalam proses pembelajaran, saya membagi peserta didik menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok dengan gaya belajar auditory, visual, dan kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ada yang bisa pimpin doa? Oke, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sejenak membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi berikut, masih ingat kan tentang materi yang sebelumnya? Masih. Oke, kira-kira materi sebelumnya tentang apa? Oke, silakan Diki. Kemarin belajar teknopreneur, Pak. Tentang teknopreneur. Oke, jadi setelah teknopreneur, kita akan membahas tentang prospek profesi desainer komunikasi visual. Ya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuannya itu adalah kita mampu menjelaskan kewirausahaan teknopreneur di bidang DKV, ya. Dan yang kedua yaitu kita mengenali profesi dan peluang kerja di bidang desain komunikasi visual. Nah, kita lihat ini adalah prospek profesi desainer komunikasi visual. Nanti kalian akan bentuk kelompok. Terus kita sama-sama membahas tentang prospek apa saja yang kita bisa lanjutkan setelah kita lulus dari jurusan ini, ya. Oke, nah di sini Pak sudah melakukan asesmen diagnostik kepada semua peserta. Jadi di sini Pak sudah melihat gaya belajar kalian semua. Nah, Pak sudah siapkan nama-namanya. Nanti setelah kalian terima nama-namanya, kalian membentuk sebuah kelompok masing-masing. Siap? Siap.
Untuk kelompok visual, saya mengarahkan peserta didik untuk mencari informasi melalui YouTube. Produk yang dihasilkan adalah berupa presentasi dengan gambar atau visual sesuai dengan materi yang dipelajari. Peserta didik bebas untuk memilih aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi. Pada kelompok auditory, karena peserta didik lebih mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingat materi, maka saya menggunakan strategi jigsaw, di mana masing-masing anggota saya berikan materi yang berbeda-beda. Selanjutnya, setiap anggota saling berdiskusi untuk berbagi informasi yang didapatkan. Pada kelompok auditory, produk yang dihasilkan adalah berupa video pada saat peserta didik menjelaskan materi yang sudah dipelajari. Sedangkan untuk kelompok kinestetik, saya menyiapkan alat praktik atau alat peraga yang dapat disentuh dan diamati secara langsung oleh peserta didik. Jadi, saya menyiapkan area yang lebih luas, lalu menaruh alat praktik maupun alat peraga di beberapa meja, sehingga peserta didik dapat berjalan berkeliling sambil memperhatikan alat praktik yang ada dan menghubungkan dengan materi yang ada. Untuk produknya sendiri, peserta didik membuat video sambil membahas peralatan dan materi yang sudah diamati tadi. Di akhir pembelajaran, masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan tugas yang telah mereka kerjakan. Untuk kelompok visual, hasilnya berupa presentasi dengan menggunakan aplikasi Canva. Untuk kelompok audio, hasilnya adalah video, di mana di dalam video tersebut anggota kelompoknya menjelaskan materi yang sudah dibahas. Sedangkan untuk kelompok kinestetik sama juga berbentuk video, namun peserta didik menggunakan alat praktik maupun peraga yang sudah disiapkan sebagai bahan dalam video tersebut. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasilnya masing-masing, saya melakukan asesmen formatif. Untuk memudahkan, saya menggunakan aplikasi Quizzes. Dalam pengerjaannya, peserta didik ada yang menggunakan komputer maupun gadget mereka sendiri. Oke, jadi anak-anak sekalian, tadi kira-kira kita belajarnya tentang apa? Saya Pak tentang prospek profesi di bidang desain komunikasi visual. Oke, nah ada yang bisa memberikan contohnya, kira-kira apa saja? Contohnya, Rizkal? Videographer, ya? Editor, dan fotografer. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Pada akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi pembelajaran kepada siswa menggunakan Google Form. Refleksi saya gunakan untuk memahami apa saja kelemahan dan kekurangan dalam pembelajaran yang telah dilakukan di kelas. Oke, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, pertemuan hari ini Pak tutup di sini. Pak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menerima hasil dari asesmen formatif, peserta didik terlihat lebih aktif dan berdampak pada proses pembelajaran karena lebih sesuai dengan karakteristik dari peserta didik masing-masing, sehingga peserta didik dapat lebih baik dalam memahami materi dan menggali potensi diri. Namun, implementasi dari pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini tidaklah mudah, karena guru harus mampu menyiapkan beragam materi pembelajaran sekaligus instrumen penilaiannya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Terima kasih telah menonton video berbagi praktik baik saya. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ayo Bapak Ibu guru hebat agar dapat saling menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.